Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fajar Cahyono di materi prakarya. Hari ini kita akan membahas singkat dan padat saja terkait dengan jenis dan karakter bahan limbah keras prakarya kelas 8 semester kedua untuk siswa percepatan. Langsung saja tanpa basa-basi, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak bagi yang belum mandi segera mandi, yang belum makan segera makan, atau yang belum makan sate segera makan sate, yang belum cuci tangan segera cuci tangan. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga nanti yang akan kita pelajari secara singkat dapat bermanfaat bagi saya dan bagi anak-anak sekalian dimanapun Anda berada. Ala hadiniyah wa ala kulli yatin sholihah. Al-Fatihah. Langsung saja, jenis dan karakter bahan limbah keras. Di belakang ini ada gambar gear dan berangkatnya, kemudian ada rantai dan sebagainya, dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras. Detailnya begini, limbah keras itu jenisnya secara umum kategorinya ada dua. Satu, limbah keras organik, dan yang kedua limbah keras anorganik. Untuk yang organik itu limbah keras yang bahan dasarnya dari alam atau daratan atau lautan, apapun bentuknya, pokoknya dari alam, bukan buatan manusia ya. Bisa di situ dari kerang, ini di laut banyak sekali, tulang belulang, baik tulang sapi, tulang kerbau atau tulang apapun yang keras pokoknya. Yang ketiga dari tulang ikan, ini bisa juga. Yang keempat itu dari sisik ikan. Dan 5, tempurung kelapa atau dari kayu. Selain ini masih ada lagi Pak? Ada Mas ya. Cuman yang kita fokuskan cuma dari 6 poin ini. Lebih detail tentang poin ini sampai nanti adik-adik sekalian bisa melihat dan membacanya di BSE. Nanti akan kita berikan linknya di deskripsi. Oke ya. Limbah keras organik bahannya dari alam, baik daratan maupun lautan. Yang kedua, limbah keras anorganik. Kebalikannya, kalau yang dari yang organik tadi bahannya dari alam atau tidak dibuat manusia, maka yang ini adalah limbah keras yang dibuat oleh manusia tapi tidak digunakan lagi. Seperti halnya besi, baja dan sebagainya, logam atau apapun lah di sini. Kemudian dari kaca, dari kaleng-kaleng, kaleng-kaleng beras dan barang kaleng-kaleng itu, dan juga dari plastik, botol-botol apapun itu masuk limbah keras anorganik. Kategori keras itu apabila digunakan pakai tangan tidak bisa menghancurkannya, itu keras ya. Oke. Jadi untuk menghancurkan atau meluluh lantahkan dan membuat kerajinan lagi karya-karya logam ini membutuhkan alat-alat tertentu. Oke, dua itu ya. Yang pertama limbah keras organik, yang kedua limbah keras anorganik. Oke, kita bahas dulu contohnya dulu. Untuk limbah keras organik kerang. Oke. Setelah saya beberapa cari informasi tentang kerang, ternyata kerang itu yang digunakan oleh para pengrajin adalah cangkang kerang yang betina. Dan ternyata kerang itu ada dua, ada kerang jantan dan kerang betina. Yang kerang jantan itu sifatnya cenderung lebih lunak, ini enggak terlalu kuat, enggak kokoh. Yang lebih kokoh ternyata jantan betina. Akhirnya para pengrajin pun memilah cangkang kerangnya yang betina digunakan untuk berkarya kerajinan seperti yang ada di link di atas ini. Ada, saya ambil gambarnya dari YouTube ya, bisa nanti ada di kunjungi linknya untuk melihat lebih lanjut tentang video cangkang-cangkang yang sudah dibuat atau kerang-kerang yang sudah dibuat oleh para pengrajin. Yang kedua selain kerang adalah tempurung kelapa. Ini paling umum banyak digunakan. Oke, tempurung kelapanya ya, bukan kelapanya. Jadi tempurung kelapa itu tergantung jenis kelapa. Kalau kelapanya kelapa kopior ya kecil-kecil bagus, atau kelapa yang besar, kelapa hijau itu bisa digunakan juga yang besar. Nah, masing-masing tempurung kelapa itu harus milih. Tempurung kelapanya jangan sampai tempurung kelapa yang masih muda. Kalau tempurung kelapa masih muda itu lembek, tidak terlalu kuat. Tapi kalau tempurung kelapa yang sudah tua, enak digunakan. Jadi dihaluskan itu masih bisa meletus dan kuatnya luar biasa. Kerajinannya pun banyak ini opsinya. Di dekat desa saya ini ada pengrajin juga tempurung kelapa jadi sebuah tas. Jadi semacam inilah contohnya. Ini juga manik-manik untuk sandal, bahkan digunakan untuk gayung atau hiasan-hiasan pakaian, dan juga digunakan untuk wadah-wadah minuman semacam ini. Banyak sekali kemungkinan kreasi dari tempurung kelapa ini dan dijamin awetnya. Oke. Untuk yang anorganik
itu dari keramik. Keramik itu kalau di rumah habis keramik, sisa keramiknya yang pecah-pecah bisa digunakan sebagai kerajinan. Contohnya semacam ini, bisa kayak gajah begini. Ya itu resikonya, tapi keramik itu dipotong-potong kotak-kotak kecil-kecil, kemudian ditata pakai semen, tempel-tempel, jadilah sebuah kerajinan yang diinginkan sesuai dengan warnanya. Kalau di keramik semacam ini ya harus pakai perekatnya, entah lem kayu atau semen langsung. Semacamnya juga sama ya. Tekniknya kolase atau menempel ya. Kolase itu artinya menempel. Arti keramiknya itu dipakai keramik di kolase, tempel-tempel jadi sebuah kerajinan begitu. Ya umumnya biasanya di kamar mandi itu biasanya pakai keramik bekas, itu tempel-tempelkan dengan warna-warna dan pola-pola tertentu gitu. Dan sebagainya. Limbah keramik paling mudah digunakan dan paling gampang dibuat. Yang kedua, limbah anorganiknya dari logam. Ini kalau untuk anak kita seusia kalian dan SMP MTS kayaknya berat, karena logam itu teknik pembuatannya harus pakai las atau pemanasan lainnya. Ya, kalau dilem tidak mungkin kuat, harus las, atau tidak dilas dibaut lah. Tapi sebelum dibaut harus dibor dulu dan sebagainya. Wah, ini apa? Untuk lebih jauhnya ini ada sebuah gambar karya kerajinan dari Mas Iin. Linknya ada di sini, inibar.id. Ini kerajinannya luar biasa. Mas Iin ini bisa mengkreasikan banyak karya kerajinan dari logam. Beberapa karyanya laku dijual antara 20.000 sampai 2 juta rupiah. Masa pengerjaan cepat bisa 1 sampai 1 mingguan. Logam dari lubang bekas ya. Ini dari setrika bisa dijadikan semacam robot begini. Ini kalau ditaruh di taman buat hiasan kan bagus. Ini robotnya ini juga bagus, bisa ditaruh di ruangan atau di kamar sendiri, dikasih lampu, itu bisa jadi sebagai hiasan. Oke, cukup anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tentang jenis dan karakter bahan limbah keras. Ingat, bahan limbah keras jenisnya ada 2 cuman yang umum, yaitu bahan jenis dari organik dan anorganik. Yang organik itu dari alam, daratan atau lautan. Kemudian yang anorganik itu karya buatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi dan sifatnya keras. Untuk membuatnya pun butuh alat yang keras juga. Cukup. Oke, lebih lanjut tentang ini anak-anak bisa membacanya di buku BSE yang linknya sudah saya sertakan di link deskripsi. Oke, untuk kuisnya hari ini Bapak masukkan ke Google Form seperti biasa, linknya sudah saya kasihkan di deskripsi juga, atau bisa diakses lewat grup WA masing-masing. Sampai jumpa minggu depan di materi yang terakhir di prakerajinan, yaitu proses produksi. Insya Allah materi minggu depan kalau nanti menuntut akan saya kunjungi kerajinan tempurung kelapa di dekat rumah Bapak. Nanti akan kita bahas dan review di sana. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.